kita lanjut lagi ya. Benar. Tetap di Jelang Beduk hanya di TVRI. TVRI. Hibah yang boleh. Ya. Nah, kalau boleh mau nih saya nih. Jadi tadi berawal dari pertanyaan Mas Akbar ya. Iya. Kita sujon tapi padahal memang dia benar, Iya. gitu kan. Nah, ternyata kita punya saudara ponakan kita lah. Iya. Nah, ya yang dia anak gadis, ternyata ada yang dia laki-laki yang suka padanya. Iya. Gitu. Ini kita awalnya enggak tahu, begitu kita pulang kok ini ada laki-laki yang kita kenal dari kampung sebelah. Iya. Nah, ternyata ini laki-laki datang ke tempat ponakan kita, katanya dia suka sama ponakan kita. Nah, Mas Akbar tahu, ini laki-laki memang modal dusta. Jadi selalu kepada perempuan PHP. Nih, Pemberi harapan palsu. Nah. Ya. Udah playboy lah, dia udah jelek tabiatnya lah. Iya. Nah, jadi kita tahu nih. Iya. Dan itu bukan katanya. Nah, itu kalau kita diam malah jadi salah kita. Nah, silakan kita sampaikan ke orang tua nih ponakan kita, hati-hati tuh anak sampean lagi dilirik sama laki-laki si Fulan. Iya. Nah, dia nih yang saya tahu di sana tuh begini. Ngakunya belum punya istri kan, padahal cucunya udah ada gitu kan. Nah, kita harus sampaikan tuh. Ya, untuk menyelamatkan ponakan kita. Nah, tuh, seperti itu tuh. Boleh. jadi mengantisipasi atau memberitahu ke orang lain, hati-hati dengan dia. Termasuk seperti pertanyaan tadi, oh dia nih kalau ngutang nih memang nggak pernah bayar. Iya. Nah, kelihatannya ini akan dijadikan modus nih teman kita nih. Iya. Nah, kita tahu nih lagi didekatin lagi sama dia. Iya. Sampaikan, hati-hati ya. Gitu, itu boleh. Itu waspada memberi peringatan, hibah yang Boleh. boleh. Ya, Atau itu. mungkin ya Ustadz sebagai penyampai, di sini kita lagi syuting di Jelang Beduk. Iya. Nah, muncul nih aliran-aliran di dalam agama kita yang sifatnya aliran sesat, aliran inkar sunnah. Ada lagi misalkan yang Ahmadiyah. Iya. Ustadz ngomong nih di televisi, Iya. menceritakan tuh tentang kebobrokan akidah yang sesat itu. Gitu. Padahal kan kalau secara ini gibah, Iya. tapi demi menyelamatkan umat yang nggak tahu jadi tahu, itu boleh. Oh, nah ini menarik. Ada kemaslahatan orang Iya dong. banyak ya. Iya, di ada dalam. manfaat bagi orang banyak ya. Iya. Dan mungkin ada yang bertanya dari Ben, kami persilahkan. Nia Raras Ya, lagi. silakan, Mbak Laras. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyari siapa, Dek? Ya jadi mau tanya ini, ada yang bilang kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Itu maksudnya gimana ya Pak Ustaz? Maknanya ya, Oh, makna maknanya, dari... arti dari makna itu. Nih mau saya jawab apa Ustadz yang jawab nih? Ustaz aja. Oh Ustadz ya, ya karena saya nggak bisa jawab ya. Oke, kami persilakan Pak Ustadz. Ya, jadi al fitnatu asyaddu minal qatal. Ya, fitnah Peribahasa apa? itu Al-Qur'an. Ada di Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran. fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan. Ya, jadi ya Allah aja contoh di fitnah, kita pun tidak mau difitnah. Iya. Ya, nah ini masuknya kalau tadi masuk kepada penyakit hati yang saudaranya suzon masuknya namimah, gitu, mengadu domba. Contoh, Mas Akbar, ya padahal kelakuannya baik. Alhasil sama si C ngelihat si Mas Akbar sama si B akrab. Nah si C bagaimana berupaya nih supaya si B jadi buruk sangka sama Mas Akbar. Ya. Nah di belakang Mas Akbar, nah dia menyampaikan tuh kepada si B, B hati-hati ya kalau bergaul sama Mas Akbar, dia tuh begini, dia tuh begini, dia tuh begini. Padahal Mas Akbar nggak begitu. Gitu. Nah ini kan fitnah tuh. Fitnah. Nah kira-kira Mas Akbar hati kecewa apa enggak tuh kalau tahu? Oh sakit dong. Nah, apalagi Allah. Nah, itulah makanya lebih dahsyat bahayanya daripada pembunuhan. Dan hati-hati. Ya, Nabi sampai mewanti-wanti. Wa tajidu syarran nas zal wajhain. Hati-hati di akhir zaman banyak kau akan dapatkan manusia yang mempunyai dua wajah. Ketika kepada si A dia pakai wajah yang A, kepada si B dengan wajah yang B. Nah tujuannya untuk memfitnah, maka kalau gini sikapnya dia nggak bertobat, mohon maaf, jangankan sorga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Wah, jauh banget Tuh, itu ya. iya, Jauh serem banget. ketika orang. Kenapa? Karena ini udah mengarah kepada penyakit yang lebih dahsyat lagi, yaitu penyakitnya orang-orang munafik.
Nah, ini lebih Gitu. dahsyat lagi tingkatannya ya. Ya, sampai di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145, Mbak ya, orang yang punya sifat tukang fitnah, apa kata Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik yang sifatnya memfitnah orang kesana kemari, itu tempatnya di basement neraka. Paling bawah. Paling bawah lagi. Nah loh, di basement ada di mana? Bawah, jarang Nah. ada AC-nya lagi tuh Pak. Paling bawah. Gitu. Bukan neraka. Itu Pak Aras. Adanya Jelas ya? tempat ngerokok doang di bawah. Makin panas deh di sana. Nah. Udah ya, seperti itu ya. Baik, saya tadi sebenarnya juga mau jawab gitu, cuman gedulan Pak Ustaz. Iya. Oke, next berikutnya ada pertanyaan? Udah satu Udah aja. ada. Oh, cuman itu aja masalahnya ya, mengenai fitnah ya. Iya. Oke. Nah, Pak Ustadz, jadi mengenai hibah tadi ada hibah yang boleh dan Iya. hibah yang tidak boleh. Ah. Dan itu termasuk penyakit hati. Nah, tapi ada yang gini nih Pak Ustadz. Kita diem nih. Kita berdua nih nongkrong di warung lah. Sini nyerocos saja, ya kan ngomongin si A gitu. Kita masa mau diem Pak Ustadz, akhirnya kita sedikit-dikit nimpalin juga gitu Pak Ustadz. Sering tuh, kita masa ya diem, ntar diem, lu diem aja, ntar juga nggak enak tuh Pak Ustadz. Nah. Istilahnya gini, kita ghibah tapi ragu-ragu gitu. Iya, gimana gimana Sering Pak sama Ustadz, itu aja. lagi nongkrong, Nah. ngomongin si A, kita mah pengennya ya nggak mau, cuman dia maksa aja. Nah, Gimana? kalau kita mau selamat ibadah puasanya, Iya. Nabi mengajarkan tuh, nggak usah karena nggak enak, nggak usah karena nggak solider nih, nggak nimpalin obrolannya. Jadi kalau mau selamat ibadah puasanya, ya Nabi mengajarkan ketika ada sebelah kamu dia mengobrolkan dan obrolan sifatnya ghibah, membuka aib saudara, maka kamu harus tegas. Apa? Katakan kepadanya, inni shaim, kata Rasulullah. Maaf ya, aku sedang berpuasa. Oh. Tuh, ya kalau mau selamat. Karena mohon maaf, ya walaupun puasanya ndak kurang selama Ramadan, setat dari mulai subuh berakhir pada maghrib, tapi sekiranya di dalamnya apakah habis subuh, apakah habis zuhur, apakah habis asar ada perbuatan ghibah, maka nilai pahala puasanya nihil. Tapi kalau seandainya orang itu yang ngomong terus sementara kita diam aja, kita nggak nanggepin, kita tetap Ya kalau berkurang. misalkan kita diamnya dan di situ sambil menyimak, sama. Waduh, nyimak Bentar, doang. Iya. Lu jangan ngomong aja penutup. Kenapa sih biar nggak denger gitu? Nggak beda ketika kita nonton apa nama itu ya entertain berita puasa tuh lagi di bulan puasa nih Itu gitu. banyak Pak Ustadz. Ini bener nih. Kalau Iya. nonton nih kan Iya. banyak nih acara-acara di televisi iya. yang membuka aib, Iya. ngomongin Rumah ya, tangganya, rumah tangga perceraiannya. apa. Nonton aja nggak boleh Pak Ustadz. Nonton boleh, syarat Ah. jangan berkomentar. Oh kirain nonton boleh asal TV dimatiin. Iya, Iya. itu nggak nonton namanya. Bisa nggak berkomentar? Asus. Dah. Baik, bisa kalau sendiri nontonnya. Ya, mau sendiri maupun setelah nonton. Iya. Baik sedang nonton maupun selesai nonton. Ini kadang-kadang lagi nonton nggak komentar, begitu kelar nonton ngomong sama teman komentar. Iya bener, padahal belum tentu bener atau salahnya gitu kan ya. Iya, kecuali ngomongin habis buka puasa, jadi Iya. puasanya nggak Oh, batal, jadi kalau nggak boleh diajak juga. gibah, diajak suuzon teman, maaf, saya sedang puasa. Ntar deh tunggu jam-jam habis maghrib ya. Ini bukan hanya lagi puasa doang. Perintah ini bersifat Sifat. Jadi bukan hanya di bulan puasa. dasar loh, bahayanya. Lebih bahaya daripada perbuatan zina. Nauzubillah Nah, min dzalik. Lebih bahaya dari perbuatan zina. Iya. Kayaknya kan gampang kan melakukannya kan ya. Tapi ternyata bahayanya lebih dari perbuatan Iya, zina. kenapa? Karena kata Rasulullah, ketika dia berzina, dia berdosa pada Allah, dia taubatan nasuha, maka hubungannya vertikal hanya pada Allah. Ya. Tapi buat mereka yang membuka aib saudaranya, yang gemar membuka aib saudaranya, Allah belum maafkan kesalahannya, dia belum menerima ampunan dari Allah selama dia belum minta ampun kepada yang bersangkutannya. Emang bisa kita ngomong sama teman, maafin ya kemarin gue ngomongin lo kepada si fulan gini-gini, ada bisa begitu kita. Nah, tuh. Iya. Itu. Nah jadi itu bahaya, istilahnya bahaya banget juga nih. Nah bahkan kalau nggak salah ini Pak Ustadz, mungkin nanti jawab nanti juga. Mengenai kan, mohon maaf, ini orang yang memfitnah orang telah berzina pun itu
sangat bahaya sekali. Naudzubillah min dzalik, ya. Bahkan kalau orang zina itu harus ada saksi juga. Ya. Bang. Iya. Nah ini penjelasannya nanti ya pemirsa, karena ini hal yang sangat menarik mengenai penyakit-penyakit hati termasuk suudzon dan ghibah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetapi Jelang Beduk hanya di TVRI. Tetapi